Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajarkan kalian tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah produk, baik barang maupun jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Permintaan merupakan jumlah suatu barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen pada berbagai kemungkinan tingkat harga yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Faktor permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan seseorang atau pasar. Harga yang murah tetapi mutu yang baik akan menjadikan permintaan lebih banyak, sedangkan harga tinggi dengan mutu yang biasa saja menjadikan permintaan berkurang. 2. Perubahan harga barang yang berkaitan. Jika kompor gas disesuaikan dengan kompor minyak tanah, maka ketika terjadi kenaikan harga atau gas, maka permintaan terhadap kompor minyak tanah bertambah sebagai barang pengganti karena dianggap lebih murah. Ketiga itu pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Yang keempat itu populasi penduduk atau banyak sedikitnya jumlah penduduk. Yang kelima selera konsumen atau minat keinginan masyarakat. Keenam tingkat kebutuhan terhadap suatu barang atau jenis kebutuhan. Yang ketujuh itu mode tren. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik akan menyebabkan jumlah barang diminta turun, dan sebaliknya, jika harga turun akan menyebabkan jumlah barang yang diminta naik. Dengan syarat itu sekaligus faktor lain dianggap konstan. Contoh konkret dari hukum permintaan adalah ketika harga dari penjual semakin lama semakin murah, maka permintaan akan barang tersebut meningkat atau signifikan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Nah, jika faktor harga yang mempengaruhi permintaan akan menyebabkan kurva permintaan bergerak. Namun, jika faktor lain mempengaruhi permintaan akan menyebabkan kurva permintaan bergeser. Contoh bergeraknya kurva permintaan pada gambar tersebut. Kita lihat pada kurva permintaan beras di pasar adalah sebagai berikut. Keempat itu bentuk fungsi permintaan. P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BT. P itu harga barang per unit, Q itu jumlah barang yang diminta, A itu angka standar, atau B kemiringan suatu gradient. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu per hari, bisa per minggu, bisa per tahun. Penawaran tersebut definisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan faktor lain bersama tetap. Terus sekaligus faktor-faktor penawaran pada harga atau jika harga naik terus menaikkan produksinya. Yang kedua biaya input produksi itu biaya naik produsen menaikkan produknya. Ketiga teknologi itu naik produsen menaikkan produksinya. Keempat itu keuntungan jika keuntungan naik produsen menaikkan produksinya. Yang kelima harapan yang akan datang jika kondisi yang akan datang akan terjadi penawaran turun. Keenam persaingan jika tingkat persaingan tinggi penawaran naik. Yang penawaran penawaran menyatakan bahwa hubungan antara harga barang atau jasa jumlah yang ditawarkan positif. Artinya, jika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Dengan syarat sekaligus, itu faktor lain dianggap besar. Contoh berlakunya hukum penawaran adalah ketika petani sedang panen raya. Harga barang yang dipanen tersebut akan jatuh. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang ditawarkan. Jika faktor yang mempengaruhi penawaran, maka akan menyebabkan kurva penawaran bergerak. Namun, jika faktor lain mempengaruhi penawaran, akan menyebabkan kurva penawaran bergerak. Contoh bergeraknya kurva penawaran. Selanjutnya itu bentuk fungsi penawaran. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP.
P yaitu harga barang per unit, ada Q itu jumlah barang yang diminta, A atau angka konstanta, B kemiringan plus gradients. Pengertian harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah suatu harga di mana jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual yang kembali pada saat terjadinya transaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan, sebab harga tersebut terjadi setelah ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Itu seterusnya terbentuknya harga keseimbangan. Yang pertama, secara praktik, adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di suatu pasar, dan harga disetujui oleh kedua pihak, sehingga harga pasar disebut harga objektif. Yang kedua, secara teori, apabila pada harga tertentu jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, harga disebut harga keseimbangan. Nah, pada gambar disebut dapat disimpulkan bahwa harga pasarnya adalah 3.000 yang terjadi pada saat jumlah dan penawaran sama, yaitu 3 kg. Dalam grafik permintaan penawaran bisa dilihat bahwa titik seimbangnya itu pada angka rupiah 30.000 dan pada kilogramnya 30 kg. Kesimpulannya, penentuan harga, penawaran, serta permintaan sangat diperlukan dalam perkembangan sistem ekonomi. Penentuan harga bersumber pada penawaran dan permintaan. Penawaran bersumber pada kuantitas barang yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan permintaan bersumber pada kuantitas permintaan barang berdasarkan harga yang ditawarkan. Ilmu ekonomi ini tidak selalu diterapkan setiap negara. Banyak faktor yang mempengaruhi baik dalam penawaran maupun permintaan, di antara harga atau mutu barang, kebutuhan atau gaya hidup, dan sebagainya. Pelajaran dan teori menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya menentukan harga agar hukum penawaran dan permintaan dapat berjalan seimbang, sehingga terciptanya masyarakat yang paham ekonomi dan berkualitas. Terima kasih.